Oke guys, sekarang kita sudah ready ya di pagi hari ini. Lisan orderan sudah kita list, daftar kunjungan toko sudah kita list juga. Tinggal menunggu waktu pemberangkatan. Barang semua sudah ready di mobil, siap diantarkan ke customer yang sudah order. Dapat orderan berapa toko hari ini? 5, 10, widih, mantap itu. Berarti kira-kira nominalnya berapa juta? Itu kisaran 2.500.000. 2.500.000. Itu insentifnya banyak sekali dong. Insentif sekitar 250. Wih, itu 200 per hari berarti bisa naik haji ya. Bisa. Dikalikan 1 bulan 6 juta. 6 juta kali 1 tahun. 1 tahun 6 juta berarti 18 juta itu. 18 lebih. Wih, mantap. Umroh aja 35, udah cukup 3 tahun aja udah bisa umroh itu. Ada ganjil nggak ini? Ini mau berangkat ke arah mana? Nah, ini iya. Ini orang kalau di depan kamera emang agak gugup guys, makanya keringetan sekali itu. Hari ini hari Senin, kita menuju toko yang terdekat dahulu, area Comal, sekitaran depo kita. Karena hari Senin itu hari pertama setelah Minggu. Jadi kita kunjungi toko-toko yang terdekat dahulu dari depo kita. Biar apa? Agar wilayahnya itu merata. Setelah di sekitaran depo, hari kedua agak menjauh, hari ketiga agak menjauh, sampai hari ke-6 itu baru ke wilayah lain kita serang. Hari ke-6 libur mas. Tuh. Toko pertama yang mau kita kunjungin itu toko Madura guys, di area Pasar Comal. Kalau sekali pakai biasanya ambil 50. Udah ambil aja, nggak usah basa-basi. Ini Madura Hamdallah ini ambil berapa galon? Berapa? 50. Wah, tuh guys, toko Madura ini sangat prospek sekali ya. Sekali pengambilan 50 galon sekali pakai. Biasanya mereka habis dalam waktu 7 hari sudah order lagi. Ada ini angel. Atau 1 minggu sekali. Bu. Oke, kita turun dahulu ya. Nah, ini nama tokonya Toko Hamdallah ya. Pengambilan galon sekali pakai 50 galon. Oh, tiap hari ini yang punya tuh. Ini nanti masuk ke YouTube. Biarin masuk mana? Biar viral. Iya. Biar viral. Apa harganya nggak turun-turun? Oh, tuh. Mahal, Jelas. mahal, pajak. Kan aku bikin tapi tadi. Apaan Hanya enggak? jangan ngomong. Ngomong. Orang ini satu sendok. Maka kita komitmen dia. Baru tak coba ini. Banget. Kamu. Gak jadi akhirnya aku. Yeay, kok bisa? Pahit banget. Pahit itu obat, manis itu penyakit. Tuh. Makan dulu kamu banyak-banyak dari penyakit. Itu. Udah, ngomong. Biarin. Iya, diomongin orang tua. Boleh diatur. Bisa. Diomongin orang tua itu jangan ngeyel. Kamu bawa. Ini para sales lagi proses negosiasi barang lagi ya. Ibunya ini biasanya sebenarnya mau ambil 100 galon. Tapi berhubung tempatnya kurang memadai ya. Nanti kita doakan guys biar bisa di tingkat atas bisa ambil 1 truk. Bisa. Sangat bisa. Buat ibu apa aja kita lakuin. Ini guys lagi proses negosiasi ya. Sudah kena sini.
Ini adalah cara negosiasi dengan customer kita. Gimana caranya harus tembus. Kalau mau tembus ya, dorong. Kalau dorong nggak tembus. Dorong, tahu nggak? Nah, ini kita. Berarti dong, 2,5. Ini proses negosiasi guys. Ya kalau proses negosiasi selek kampas itu ya nyantai, nggak terlalu formal sekali ya. Gaya komunikasi sama kayak seperti ngobrol aja dengan tetangga. Dari kamu. Nah, ini guys, ibunya sepertinya tertarik. Jebret segini gede. Wah. Gimana Mas Fajar? Kita tak bonusin satu deh. Ayo. Terus. Ya. Mas burung nggak? Mas Fajar, ini lagi proses negosiasi ya? Negosiasinya tegang nggak? Enggak ya, nggak tegang ya, santai ya. Bahasanya dengan kayak bahasa ngobrol sama tetangga ya. Oh iya. Oke. Siap. Barang Cleo yang lain di sini tuh botol mini sama Cleo galon sekali pakai. Sama cup kecil juga ada, guys. Cup kecil juga ada. Di sini kita prospekin lagi atau nambah barang. Terkadang gitu guys, walaupun kita di sini ada wilayah lain yang ikut nimbrung. Bagaimana Pak Tikus? Oh gimana? Mau berantem di sini? Ini wilayah kita, jangan masuk-masuk. Ini untung banyak. Jangan ngerasain wilayah kita kamu. Gak boleh, punya wilayah sendiri. Arah Pemalang Kota, kita Pemalang Kabupaten. Mau ngapain? Aduh jangan gitu dong. Jangan gitu. Aduh ini customer kita, jangan asal-asal nyelonong aja. Punya sopan santun kagak? Ini gimana ini? Ini customer kita ini. Aduh nyelonong aja ini. Ini guys, akhirnya kita closingan produk baru ya, Nagu teh Nagu. Akhirnya ibunya mau, Bu. Perlu ini enggak? Anak angkat. Enggak. Bu, ini kenapa ibu mau menerima produk baru dari kami? Karena enggak tahan godaan. Oh itu guys, sales kita itu sales yang sangat Menggoda. bagus sekali. Kata-katanya itu menarik perhatian sehingga customer kita itu yang tadi yang tidak mau itu mau ngambil. Itulah kehebatannya sales Cleo. Tidak diragukan lagi. Belum berangkat makan gula. Oh, sebelum berangkat salesnya makan gula, jadi kata-katanya manis sekali sampai tergiur ibunya. Pakai itu juga salesnya pakai duri. Jadi ini nama tokonya Toko Madura, Toko Sembako Hamdala ya. Lokasinya di daerah Blandong. Harganya di sini murah-murah guys. Nanti kunjungi saja biar rame di sini. Tuh banyak sekali yang berkunjung. Isi angin, bos. Jadi sebagai rasa tanggung jawab kita yang punya memegang mobil ini, kita harus pengecekan angin rutin setiap 3 hari sekali guys, agar kondisi anginnya stabil sehingga mobilnya tidak mudah rusak. 65 bos, ngarap 50. Oke, setelah pengisian angin selesai, kita lanjut kunjungan ke toko berikutnya. Tokonya namanya Toko Bambang di wilayah Kajen, Pekalongan, Wiradesa, Pekalongan. Toko Bambang ini salah satu toko yang prospek sekali pengambilan banyak.
ya sampai nominalnya sekitar 1 jutaan setiap kali pengambilan. Jadi enaknya gimana? Langsung ke Bambang atau ke toko Darta dulu yang pengambilannya sedikit dan rutenya agak melengkung sedikit. Kalau menurut gue sih langsung ke Bambang. Kenapa? Alasannya apa? Alasannya kita lagi buat beban banyak, jadi tunggu dulu yang barang-barang pesanan banyak baru Oke. kita yang ke dalam. Oke. Jadi kita turunin dulu toko-toko yang order banyak dengan alasan minimalisir kerusakan mobil. Seperti itu. Orang ya Allah. Karena kita kerja di sini sebagai sales kampas, kita di bagian mobil, kita harus bertanggung jawab dengan mobil yang kita pegang. Jangan sampai kerusakan mobil ini terlalu cepat dari jangka waktu yang sudah ditentukan. Seperti itu. Oke, jadi kita ke Bambang dulu. Oh, siap. Gimana, Bapak? Bapak Haji Nugroho. Kalau menurut saya apply tetapnya toh sidang biasa. Jadi nanti kita translate ke bahasa Indonesia, ini bahasa Thailand. Nah. Oke guys, kita sudah memasuki wilayah Pekalongan. Jadi kira-kira dari perbatasan ini menuju ke toko customer kita, toko Bambang itu berjarak sekitar 2 km guys. Untuk jamnya ya kira-kira 10-15 menit sampai. Toko Bambang sudah order galon 100 pieces hari ini yang mau kita turunkan, plus botol mininya 100 pieces juga. Dengan nominal kira-kira duitnya 2 jutaan guys. Ya, teman kita ini kelelahan guys. Setelah bongkaran botol mini di toko Madura tadi, karena toko Madura tadi itu pesanannya lumayan banyak, jadi agak kelelahan. Jadi kita nggak boleh ganggu ya guys, biar istirahat sejenak. Karena habis ini mau nurunin galon 100 pieces sama botol mini 100 pieces di toko Bambang, wilayah Pekalongan. Alon-alon akhirnya diklakson. Yang penting selamat tekan tujuan, barang aman, mobil aman. Jadi guys, jalannya kayak bergudal ya, sedangkan muatan kita hampir 5 ton lebih kapasitas. Ini terpaksa dilakukan karena armadanya hanya ada 2. Jadi mau ini disesal-sesali ya gitu. Ya kita hanya bisa menyikapinya gimana caranya biar aman saja. Jadi itu alasan kenapa mobil ini jalannya santai. Karena di sini di area Pekalongan Kabupaten banyak lubang ya. Nanti takutnya kena lubang, jeblak lotak seperti itu ya. Nanti jeblak lotak, terus takutnya patah malah nanti ngejar. Kenapa ngejar? Karena otomatis nanti kalau ada kecelakaan itu mobil pasti lebih bengkel ya guys ya. Lebih bengkel, sedangkan kita dituntut untuk berjualan setiap hari untuk memenuhi kewajiban dan targetan ya. Karena kalau mobil satunya mobil bengkel yang pasti kita pincang ya, ibarat pakai sendal jepit satu kanan saja, jadi yang satunya pincang. Jadi buat berjalan tertati-tati hasil lama. Ini tuh ya, bisa dilihat ya jalannya berbludak dari tadi. Ini
mobilnya sangat mentul-mentul sekali ya, karena nah tuh lihat ya, karena ini apa namanya antep Berat guys, karena berat. Itu adalah alasan kenapa kita jalannya pelan, meminimalisir kerusakan. Karena kita terus yang membawa kedua ya, beban berat. Yang kedua, semakin banyak beban itu daya cengkram pada rem itu semakin berkurang. Jadi oke, di remnya tidak maksimal ya, ceruntul alias ceruntul. Jadi harus ada gap pengereman dari jauh minimal 20 meter sebelum pengertian. Jadi meminimalisir adanya ceruntul atau tidak bisa mengerem dengan baik rem blong. karena saat kanvas rem itu terjadi panas, maka dia daya cengkramnya berkurang ya. Jadi harus benar hati-hati untuk mengemudi muatan berat. Makanya kalau ada kontainer dan segala macamnya itu lebih baik mengalah ya gitu, karena mengemudi kendaraan berat itu tidak gampang. Kenapa kan sudah bisa menyetir dengan lancar, sudah bisa mengukur kekuatan mobil, kok tidak gampang itu kenapa ya? Karena kita sudah berhati-hati. Kadang ada orang-orang naik motor penaknya munculnya sendiri ya guys ya. Pasti ada itu. Tiba-tiba mak cerundul, tiba-tiba belok kanan, servis kiri, tiba-tiba nyalip motong itu. Kalau kelindes kita yang disalahin. Tapi kalau tidak dilindes itu ada selonggok apa namanya, orang-orang diberi nyawa itu yang itu orang-orang dikasih nyawa, menyebalkan itu. Nanti yang disalahin apa ya, kendaraan besar. Jadi harus mengalah ya guys sama kendaraan besar, apalagi kendaraan berat seperti kendaraan muatan harus kemauan. Jadi taat aturan lalu lintas itu perlu ya. Nih contohnya nih mama ini nih, kamu bisa lihat ya. Itu Ini itu agak susah sekali anak-anak ini guys. Oke guys, jadi walaupun kita sudah lihai ya dalam berkendara, kita tetap jaga taat aturan dalam berkendara. Harus hati-hati karena tidak nggak tahu di jalan. Kadang-kadang ada orang berkendara seenaknya sendiri yang mengakibatkan kita kaget, yang akhirnya dia tersenggol juga walaupun kita sudah hati-hati. Asik kamu merengku ini. Toko Bambang sudah dekat, sekitar 50 meter lagi sampai guys. Dengan penurunan barang galon 100 dan botol mini 100. Nilainya sekira 2 jutaan ya. Di wilayah Wiradesa ini, daerah Pekalongan, itu salah satu wilayah yang konsumsi Clio-nya tinggi guys. Jadi di sini rata-rata pengambilannya itu cukup banyak karena minuman Clio di sini itu sudah familiar. Nah ini contohnya nih, mobil parkir sembarangan. Itu jadi kita walaupun sudah lihai, kadang-kadang kita kaget guys dengan mobil seperti itu. Jadi harus hati-hati dalam berkendara. Tidak boleh gugup, santai. Yang penting kita sampai tujuan dengan selamat. Oke, kita sudah sampai ya guys. Nah, kita sudah sampai guys, Toko Bambang. Kita nunggu antrian dengan sales lain ya. Jadi kita tidak boleh ngerobot seenaknya sendiri. Kita harus antri tertib aturan dalam dunia sales. Barang sudah kita turunkan ya, galon refill 100 pieces.
botol mininya nyusul tidak jadi hari ini. Sekarang lanjut ke proses transaksi. Bayar dulu. Tuh. Ini proses pembuatan nota ya. Pembuatan nota di sini manual ya, tapi harga sesuai sistem. Proses transaksi. Ya seperti ini guys. Emang sales kilo itu jahil semua. Proses lagi transaksi ditinggal, jaraknya 20 meter. Ya lumayan lah seperti ini. Emang kurang ajar ini sopir satu ini. Suruh jalan kaki 20 meter. Udah capek-capek, nambahin capek saja. Nih pasti dia ketawa nih. Pasti ketawa. Kayak gini tuh kelakuannya tuh. Ketawa dia. Tuh. Sana tidak dia. Nggak merasa bersalah guys orangnya. Nih kayak gini nih. Macet Padahal ngeplong guys, nggak macet di sini, jalurnya terbuka semua tuh. Ya seperti ini guys. Kita seperti ini kita. Kehidupan sales itu seperti ini, santai. Nah, setelah kita selesai pekerjaan kita, biasanya kita istirahat dulu ya guys. Kita istirahat untuk jajan. Di sini kita menemukan jajanan tradisional. Tradisional namanya apa aja, Mak? Niki. Desa Mayangan. Banyak ya jajan tradisional. Makanya mancing YouTube niki, Mak. Mancing YouTube. Mana? Warna-warni jajanannya sangat enak sekali. Nanti kalau misalkan teman-teman sales ke wilayah Pekalongan bisa mampir ke Desa Mayangan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pemalang. Maknya sangat humble ya, ramah sekali. Silakan datang ke sini, teman-teman sales. Posisi lagi di depan pabrik gula Seragi ya guys. Ini lagi menuju toko yang sudah order, toko Marni. Order galon sekali pakai 10 pieces. Truk tebu lagi pada antri ya, nunggu giliran untuk digiling. Lagi diangkatin ke atas menuju ke tempat penggilingan tebu. Ya, kondisi di sore hari ini sudah pada lemas ya, karena orderan hari ini cukup banyak, jadi tenaga kita agak tersortir ya. boleh disortir. Sing reject karo ora reject. Kayak pacar betul. Apapun kondisinya, kita lelah. Kita di hadapan customer harus bergairah, guys. Kira-kira. Ini muter ya muter. Walaupun kita sudah cukup lelah di sore hari, ketika kita berhadapan dengan customer, kita harus tetap semangat kelihatannya, biar customer melihat kita itu tertarik. Sekarang menunjukkan pukul jam 4 sore.
Sekarang menunjukkan pukul jam 4 sore guys. Makanya wajah kita agak sedikit kelelahan. Tapi walaupun sedikit kelelahan, kita ketika berhadapan dengan customer harus tetap ceria dan semangat agar customer kita itu selalu melihat kita semangat. Karena ketika customer melihat kita itu lesu, rasa ingin ambil barangnya itu sangat sedikit guys. Kemungkinan kecil sedikit ambil barang. Makanya kita ketika berhadapan dengan customer harus tetap semangat. Jadi ketika proses negosiasi itu bisa mendukung. Kita sudah selesai berjualan ya. Semua toko yang ada di list sudah dikunjungi dan semua orderan sudah terpenuhi. Sangat kelelahan guys, karena hari ini orderannya lumayan banyak. Nominal uangnya sekitar 6 jutaan ya. Sekarang lagi proses penginputan laporan. Sangat kelelahan sekali kita. Tapi tetap semangat karena orderan banyak, target cepat tercapai. Kesan dan pesannya untuk hari ini gimana? Ini orang bukan ini. Ngapain kan? Ngapain? Terus gimana tadi rutenya? Oh, ketemu siapa saja tadi di jalan? Kakek Sugiono. Ini ketuanya juga sangat kelelahan tadi, dia ngebantuin kita sebagai sales kanvas. Ini panutan ya, cuman kadang-kadang doang, kadang-kadang ngeselin. Tuh, gimana kesan dan pesannya untuk hari ini, Bapak Ketua? Gatel selangkangan. Ya, lelah itu cukup dirasakan saja ya. Kata orang yang soleh dan soleh itu lelah menjadi lila guys. Untuk mencari rezeki nggak ada kata lelah, gas terus sampai pol. Salam salesman. Hanya Alfa